gitu. Pangestu di sini. Nah, hari ini gue mau ngapain sih? Yap, bener banget. Hari ini gue mau cerita tentang culture shock yang gue alamin ketika gue sampai di Doha. So, kayaknya ini dialamin juga sama beberapa orang, cuma gue nggak ngerti. Cuma ini yang bener-bener gue alamin dari diri gue sendiri semenjak gue nyampe di Doha. Oke, kira-kira apa aja sih culture shock yang terjadi sama gue selama di Doha? So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka sama videonya, dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe tapi kalian nonton karena kalian kepo. Dan juga kalau kalian punya komen ataupun ide-ide ataupun saran-saran yang bagus, kalian bisa komen di kolom komentar. Okay? So, let's move on to the video, guys. Check it out. So, masuk ke number 1. Oke, yang pertama adalah bahasa. Nah, masalah bahasa, kenapa sih ini jadi culture shock buat gue? Karena di sini nggak semua orang lokal itu bisa bahasa Inggris. Oke, dan nggak maksudnya orang lokal ya. Jadi kalau misalkan kayak Filipino, Indian, atau orang-orang dari luar sana kayak orang Pakistan, mereka ya bisa lah bahasa Inggris gitu. Tapi kalau orang lokal ya nggak semua orang bisa. Nah, jadi mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Gue nggak bisa bahasa Arab, gue cuma bisa dikit-dikit kayak halas gitu doang. Halas lah, yalah only that. Jadi gue nggak bisa bahasa Arab. Tapi yang buat gue shock adalah karena gue nggak pernah dengar langsung orang Arab tuh ngobrol kayak apa, ngobrol satu sama lain kayak apa. Terus kayak kalau mereka manggil anaknya, mereka manggil neninya, atau mereka manggil istrinya, gue nggak pernah tahu gitu kan. Karena ya memang gue tinggal di Bali, juga banyak orang Arab yang datang ke Bali, tapi kayak cuma sekelebatan gitu loh, kayak cuma turis lewat, kayak sekelebatan gitu. Dan itu membuat gue shock ketika gue datang ke sini karena gue denger bahasanya kayak السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مايك؟ أنا بخير تمام طيب. الحمد لله. طيب مستمتع طيب. في قطر ولا لا؟ نعم أنا أحب القطر. gue lagi di pengajian coy, nggak dengernya tuh kayak gitu. Bahkan gue kadang dengar lagu Arabnya karena salah satu teman serumah gue ini adalah orang Arab. Dan ketika gue dengar lagu-lagu Arab, bahkan di luar atau di mall pun kadang ada yang suka setel lagu Arab, itu gue berasa lagi ada di pengajian. Kayak orang-orang tuh kayak ngaji ya, gue dengernya sih kayak ngaji, tapi bukan ngaji karena bahasanya mereka memang bahasa Arab. Itu sih yang buat gue shock. Dan juga nada bicara orang Arab. Nah, ini nomor 2 nih. Nada bicara orang Arab itu kayak orang marah. Jujur gue sedikit takut ketika mereka marah apa sih, ngobrol, tapi lo tau kan kayak orang Arab yang ngomongnya tuh suaranya agak sedikit lebih besar. Nah, mereka tuh ngomongnya kayak orang marah gitu. Jadi awal-awal tuh gue kayak bener-bener takut banget ketika ada bapak-bapak. Tahu ada satu keluarga nih gue pernah lihat di mall, dan mereka tuh ngomong ke anaknya tuh kayak keras gitu, kayak marahin anaknya, tapi sebenarnya itu nggak marahin. Jadi mereka emang ngomongnya kayak gitu. Dan itu buat gue, oh my god, itu sih sampai sekarang gue masih merasakan mereka kayak orang marah kalau lagi ngomong, tapi tidak se-shock dulu ya. Kalau dulu bener-bener kayak, oh my god, what is this, apakah mereka memarahi anaknya atau tidak? Kayak gitu sih dulu awal-awal. Nah itu. Dan yang ketiga adalah masalah makanan. Oke, masalah makanan di sini benar-benar buat gue shock karena seperti yang udah gue ceritain di vlog sebelumnya, itu di sini banyak banget orang-orang India, banyak banget orang-orang Filipina, orang Sri Lanka, orang Pakistan, orang dari
dari South Asian gitu deh, dari Asia Selatan gitu, dan mayoritas bumbu-bumbunya pakai itu gitu, dan juga bumbu-bumbu Arab. Oke, jangan dilupakan untuk bumbu-bumbu Arab, karena bumbu-bumbu Arab itu di sini kenceng banget rasanya guys. Jadi buat gue untuk awal-awal gue bener-bener shock banget, bahkan gue nyobain kayak KFC atau McD-nya itu tidak seperti KFC dan McD yang ada di Indonesia guys. Rasanya agak sedikit beda dan lebih berminyak, ya lebih berminyak dan ya gitu deh, mungkin ada sedikit bumbu-bumbu apa gitu kan. Nah itu sih, dan awal-awal gue kaget dengan makanan di sini, tapi lama-lama terbiasa karena akhirnya gue hanya menggunakan bumbu-bumbu biasa, ya kan. Dan kalau misalkan kalian pernah nyobain nasi biryani yang ada di Indonesia, dan ketika gue coba di sini tuh lebih strong, bumbunya tuh lebih berasa Arab banget, lebih berasa kayak Arab banget dibandingkan yang di Indonesia. Mungkin karena di Indonesia menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia kali ya gitu. So number 4, kita langsung ke nomor 4. Di sini mobilnya kenceng banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat di Indonesia sekenceng apa, di sini tuh kenceng banget kayak orang balapan guys. Dan kadang tuh kalau ngerem tuh bunyi ciit gitu, terus karena akomodasi gue ini langsung ke jalan raya gitu, dan suka bunyi ciit gitu, jadi gue kadang suka shock, orang tabrakan ya kayak gitu. Ternyata bukan guys, memang karena mereka tuh mengendarainya kenceng banget gitu. Dan di sini gue jarang lihat motor bebek kayak gitu. Motor bebeknya nggak ada, mereka tuh rata-rata pakainya motor-motor yang gede, motor Ninja, Harley kayak gitu-gitu, yang gede-gede sih, motor-motor yang notabene gede-gede. Nah ya iya jelas lah, motor yang gede-gede mereka pakainya ngebut. Kalau motor bebek baru jalan tuk dikit langsung bus, hilang udah. Karena di sini kenceng-kenceng mobilnya guys, dan mereka tuh nyetir kayak bang kayak gitu, maksudnya kayak nggak pelan gitu, deg-degan guys, kayak sih belok ke kanan kita jadi kayak ngikut belok kayak gitu, kiri ngikut kiri gitu, jadi kayak ya begitu deh. Tapi sekarang kayak udah biasa, jadi udah ngerti ternyata mobil-mobilnya kenceng-kenceng karena mereka memang pakai mobil yang memang kenceng-kenceng. Ada yang ada Lamborghini, ada Ferrari, ada mobil model macam itulah ya. Duh, ribet deh ngomongnya, nggak apa-apa deh, lanjut yuk. So homesick banget. Jadi awal gue datang 2-3 bulan pertama itu gue homesick tuh biasanya gue sakit, terus gue kangen rumah, kangen masakan Indonesia, karena di sini kan ada sih rumah makan Indonesia, ada sih yang jualan makanan Indonesia tapi mahal banget, nggak seperti di Indonesia. Dan itu buat gue kayak sedih. Gue biasa makan tempe harga 3.000, 4.000, di sini harganya 40.000 guys, tempe satu batok tuh. Dan itu awal-awal buat gue shock sih, dan bikin kangen rumah. I miss my hometown really. So lanjut aja yuk ke wangian ke nomor 6 kayaknya. Ini udah ke 6 ya. Oke, keberapa gue lupa. Ntar gue cantumin deh. Oke, ini udah kena wangi-wangian atau bau-bauan. So di sini mereka itu ya pakai parfum minyak wangi kayak kita, kayak normal, tapi untuk orang-orang Arabnya sendiri mereka
lo tau gak sih kayak minyak wangi yang dibakar gitu. Nah, mereka biasanya pakai itu dan itu baunya aneh banget. Tapi ada beberapa bau yang enak sih. Jadi ketika mereka lewat, itu kita tahu itu bukan bau minyak wangi yang disemprotin gitu. Baunya tuh kayak bau asap, kayak tapi asap-asap wangi. Nah itu yang awal-awal gue kaget, gila ini orang Arab wanginya aneh-aneh banget. Lo tau minyak nyong-nyong gak sih di Indonesia yang baunya kayak gitu, kurang lebih kayak bau minyak nyong-nyong. Nah itu nggak terbiasa. Nah juga gue nggak terbiasa dengan itu di awal, tapi semakin kesini semakin terbiasa itu. So itu untuk ke culture shock yang part 1. Nanti gue akan bikin culture shock part 2, do's and don'ts yang harus dilakuin di sini. Apa yang boleh, apa yang enggak, ada di video selanjutnya. So guys, thank you for watching. Kira-kira mungkin kalian tinggal di Doha bisa nambahin kira-kira culture shock apa aja sih yang kalian rasain, dan kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like. Yang belum subscribe bisa subscribe. Dan kalau misalkan kalian mau, klik tombol notifikasinya juga ya. So jadi ada video-video baru dari gue dan kalian dapat notifikasinya. Okay? So thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye.